Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki puasa Ramadan hari yang ke-12. Hari ini kalian bisa bertemu kembali bersama Bu Erni dalam kajian Mutiara Ramadan SD Al-Husna Islamic Full Day School Kota Madiun. Pada kesempatan kali ini, sambil menunggu berbuka puasa, kalian bisa menyimak video tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya mulai gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung itu ada 5 yang mereka agungkan, yaitu Wa'ad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasar. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah kepada Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak mau semua manusia tersesat tanpa petunjuknya. Maka Allah memilih Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah kepada Allah. Siapakah Nuh alaihissalam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hatinya mulia, sabar, cerdas, rendah hati, soleh dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah yang pertama. Sebelumnya Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah kepada Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Dengan tekun, Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara. Terang-terangan di hadapan banyak orang, dan diam-diam mendatangi seorang demi seorang berulang-ulang siang dan malam selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan pengikutnya adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh, sombong, menutup rapat-rapat telinga jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahinya. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang kaumnya yang keterlaluan. Allah berfirman bahwa pengikut Nabi Nuh memang tidak akan bertambah, hanya 80 orang. Selebihnya mereka tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah, Tuhanku, musnahkan seluruh orang durhaka dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar.
Maka Nabi Nuh membuat kapal besar bersama pengikutnya. Kapal besar itu terbuat dari kayu. Kayu itu didapat dari hutan di sekitar mereka. Ejekan terhadap Nabi Nuh semakin menjadi-jadi melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya, kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian, Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh termasuk yang diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya yang bernama Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang-orang yang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, petir menggelegar, hujan sangat lebat dari dalam tanah memancar air yang semakin deras dengan cepat air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan pohon-pohon dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekeliling dari atas, tampak putranya Kan'an sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, "Anakku sayang, naiklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang selamat kecuali yang ada di dalam kapal ini." "Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat." Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang yang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih, syukur yang tiada terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Kisah Nabi Nuh alaihissalam memberi pelajaran kepada kita bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusan Allah membuat manusia menerima azab di dunia maupun di akhirat. Semoga video tadi bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kalian hari ini diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.